Ketika dunia masih berjuang menutup kesenjangan upah gender, Jerman justru menunjukkan arah sebaliknya. Perempuan muda di sini kini bisa meraih bayaran lebih besar sebagai azubi di Jerman dibandingkan sama laki-laki. Menarik bukan? Selamat datang di Wie geht's Deutschland episode ke-4. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dynamo. Jadi ada fakta menarik nih dari dunia Ausbildung di Jerman. Mulai dari pergeseran tren di sektor-sektor pekerjaan, meningkatnya minat perempuan di bidang teknis, sampai dengan kebijakan upah yang lebih transparan. Semua ini berkontribusi pada perubahan besar di dunia pelatihan vokasi, di Jerman terutama. Artinya apa? Perempuan kini bukan cuma ikut berpartisipasi, tapi juga memimpin dalam hal nilai, kompetensi, dan pengakuan profesional. Dan ini jadi sinyal kuat bahwa sistem Ausbildung makin setara, modern, dan berpihak pada keadilan. Sebentar, ada iklan. Biar ada kayak api-api gitu. Oke, jadi gimana nih menurut kalian nih? Karena apakah tren ini akan terus berlanjut dan mengubah landscape dunia kerja di Jerman? Itu menarik sih untuk dicari tahu. Karena stay tune, gue akan bakal kupas tuntas datanya, faktornya, dan juga peluang barunya. Sebelum itu, of course, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasannya. Oke, ya kita mulai nih. Jadi gokil banget deh pokoknya teman-teman. Karena menurut data terbaru dari kantor statistik federal, sekarang cewek-cewek yang lagi ambil Ausbildung malah dapat gaji rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan cowok. Tapi kok bisa? Ternyata ini karena perbedaan pilihan jurusan nih teman-teman. Banyak cewek yang sekarang milih bidang dengan bayaran yang lebih tinggi, kayak administrasi, kesehatan, pflege, atau manajemen bisnis. Sementara banyak cowok-cowok yang masih ke arah teknis, yang kadang gajinya di awal belum sebegitu gede. Jadi bukan karena cowoknya males, tapi ya mungkin karena cewek lebih jago pilih jurusan cuan. Mungkin itu ya. Rata-rata peserta Ausbildung di Jerman April 2024 itu dapat sekitar 1.238 kotor per bulan. Benar-benar lumayan banget sih buat level trainee Ausbildung. 1.238. Dan tren ini jujur menunjukkan hal penting nih. Jadi cewek bukan cuma saingan di kelas, tapi juga di slip gaji. Uye. Oke, jadi buat lo cowok-cowok yang masih mikir cowok harus lebih mapan, siap-siap kaget deh pas gajian bareng pacar lo. Bisa-bisa doi yang traktir lo duluan. Menarik banget kan teman-teman. Jadi ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan seantara gaji peserta Ausbildung cewek dan cowok. Cewek dapat rata-rata sekitar 1.300 euro
Sementara cowok itu di kisaran 1180-an. Lumayan jauh ya, ada sekitar 100-200 ya segituan. Tapi ini bukan semata-mata soal siapa yang lebih hebat, melainkan karena pilihan karir juga berperan besar. Banyak perempuan yang ambil jalur di bidang kesehatan dan keperawatan yang emang dikenal punya bayaran di atas rata-rata selama tentunya masa pelatihan. Sekitar 1.300 euro per bulan. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 25 jutaan lah teman-teman. Kebeli deh skincare seabrek-abrek. Jadi intinya bukan cuma hati pasien yang disembuhkan, tapi dompet juga ikut sehat. Oi oi oi. Uye. Ya, jadi kalau tren ini terus berlanjut, bisa-bisa nanti cowok malah ikutan daftar keperawatan. Bukan karena panggilan jiwa, tapi panggilan rekening. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Make sense sih. Jadi gaji lebih rendah di bidang keterampilan nih teman-teman. Nah kalau lo ngelirik ke bidang maritim contohnya gajinya lumayan kece juga. Walaupun gue tahu untuk cari narasumber di bidang ini lumayan sulit nih. Maritim sampai sekarang di channel gue belum dapet, tapi gue akan coba cari terus untuk kalian supaya kalian juga punya referensi dan bisa membuka wawasan kalian lebih luas lagi seputar Ausbildung. Jadi wish me luck. Jadi dan magang sebagai pembuat kapal misalnya bisa dapat sekitar 1.200 euro bruto per bulan alias di atas rata-rata nasional yang tadi gue udah bilang. Gaji segitu buat level pelatihan udah termasuk ibaratnya layak berlayar, anjay. Lah, nggak cuma belajar bikin kapal, tapi juga bikin saldo rekening tetap aman di pelabuhan. Gitu, tapi beda cerita nih, kalau lo masuk ke bidang keterampilan umum. Rata-rata penghasilan magangnya itu cuma sekitar, I think 1.000-an sih, bruto per bulan. Masih oke sih, cuma ya agak ibaratnya ngapung gitu lah dibanding maritim. Jadi kalau lo pengen gaji tinggi dari awal, mungkin saatnya sih lo mikir mau belajar ngelas kapal atau tetap ngelas harapan tiap akhir bulan. Anjay. Uye. Kalau lo tertarik ke dunia kreatif ini juga siap-siap nih guys. Soalnya magang atau Ausbildung di bidang seni termasuk yang gajinya paling rendah. Sedih. Karena rata-rata penghasilan bruto per bulan buat bidang kayak musik, fotografi, atau desain grafis itu cuma sekitar 900 euroan per bulan. Emang gak bisa dipungkiri sih, kerja di bidang ini lebih soal passion dan proses kreatif ketimbang angka di slip gaji. Tapi ya, kalau udah cinta sama dunia seni, angka segitu kadang bukan masalah besar nggak sih? Gitu. Mana nih teman-teman yang suka seni gitu? Coba gue pengen tahu. Gitu, karena ya itu realita yang terjadi sekarang di Jerman. Tetap aja sih 900 euroan itu bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum beli kamera baru atau langganan software design kayak contohnya maybe Canva atau apa segala macam. Tapi hey, di balik gaji yang kecil ada kepuasan batin yang gak ternilai. Walau kadang sayangnya kepuasan itu enggak cuma bisa buat bayar sewa apartemen. Ya, ini juga penting dan wajib gue kasih tahu ke kalian bahwa ternyata ukuran perusahaan itu juga ngaruh banget ke gaji yang lo dapat pada saat Ausbildung. Riset baik-baik perusahaan yang kamu mau apply
jumlah karyawannya, dan seberapa lama perusahaan itu berdiri. Semakin gede perusahaannya, biasanya semakin tebal juga amplop gajinya. Buat perusahaan kecil dengan ukuran dari 10 karyawan, kurang dari 10 karyawan, rata-rata gaji Ausbildungnya itu cuma sekitar 900 euroan bruto per bulan. Jadi bisa dibilang makin kecil kantornya, makin kecil juga slip gajinya. Tapi mungkin suasananya lebih kekeluargaan lah ya. Kalau misalnya kalian cari, situasi itu. Kekeluargaan dan lebih santai, itu which is your choice. Tetap aja 900 euroan itu kadang bisa bikin lo mikir sih. Kayak mikir 2 kali sebelum ibaratnya nongkrong tiap akhir pekan. Tapi ya di sisi lain, kerja di perusahaan kecil sering bikin lo belajar dan belajar banyak hal sekaligus gitu. Walau gajinya belum bisa buat bikin lo liburan ke Bali tiap bulan. Anjay. Gitu. Pengalaman di perusahaan kecil ini justru jadi batu loncatan buat karir nih teman-teman. Lo bisa belajar banyak hal sekaligus, dari bikin laporan sampai jadi tukang fotokopi dadakan. Jadi anggap aja 900 euro itu bukan gaji kecil, tapi biaya langganan buat upgrade skill lo ke level bos masa depan. Anjay. Oyoyoy. Kalau lo magang di perusahaan yang isinya 50 sampai 99 ibaratnya, gajinya udah mulai kerasa nih, naik kelas bro, dibanding sama yang karyawannya 10 misalnya. Itu bisa sekitar 1000 bruto lah ibaratnya per bulan. Lumayan lah, udah bisa traktir diri sendiri, nongkrong tiap minggu tanpa harus ngitung kembalian. Ya. Biasanya di perusahaan segini sistemnya udah lumayan rapi, rekan kerja lebih banyak, dan ibaratnya kopi di pantry nggak cuma instan bro. Kadang udah ada mesinnya, mesin espresso kecil, tanda kalau bisnis mulai naik kasta gitu. Nah tapi kalau lo berhasil masuk ke perusahaan gede banget yang isinya ribuan karyawan, siap-siap kaget pas lihat slip gaji. Rata-ratanya itu sekitar 1.400 bruto per bulan. Gaji naik, fasilitas naik, tapi resiko juga naik. Terutama resiko salah kirim email ke direktur. Itu malu banget sih. Jadi makin gede perusahaan, makin gede juga gajinya, dan makin besar kemungkinan lo pura-pura ngerti pas ikut rapat. Oh ya guys, ada catatan juga nih, penting. Angka-angka gaji yang tadi dibahas itu belum termasuk pembayaran khusus kayak uang liburan atau Urlaubsgeld atau uang Natal. Ini Weihnachtsgeld. Jadi ada kemungkinan kalau lo dapet bonus kayak gitu. Selamat, itu ibaratnya hadiah misterius yang nggak masuk hitungan statistik. Nilainya juga bervariasi tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Bisa jadi slip gaji lo kelihatan biasa di data, tapi pas Desember datang, saldo rekening tiba-tiba kayak dapat keajaiban kecil dari Santa Claus HR. Ternyata peserta Ausbildung di Jerman cuma sekitar 3,8% dari total pekerja. Kecil sih persentasenya, tapi penting banget. Lo ibaratnya bibit unggul yang lagi disiapin buat masa depan tenaga kerja Jerman. Anjay. Nah, jadi di sisi lain kali kalau ada yang nanya, lo masih magang ya? Atau lo masih Ausbildung ya? Lo bisa jawab santai aja, iya. Tapi gue bagian dari 3,8% yang lagi nyiapin masa depan ekonomi Jerman. Anjay.
Keren gak? Jadi ya, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga mendapatkan nilai-nilai penting di sini. Gak cuma jokes gue yang gue selipin. Of course, kalau kalian suka video ini dan menganggap ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gua biar lo nggak ketinggalan berita seputar Jerman dan pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, dan masih banyak lagi. Oke, auf Wiedersehen, ciao.